Assalamualaikum sahabat benteng. Di channel ini saya akan sedikit berbagi kepada saudara-saudara sekalian tentang budaya Minangkabau, supaya budaya kita jangan hilang digerus oleh zaman yang semakin hari membawa pemuda-pemudi Minangkabau menjauhi budaya mereka sendiri, sehingga mereka kehilangan jati diri mereka sendiri. Kita harus mencontoh negara Jepang. Mereka sampai saat ini masih memegang erat budaya mereka, seperti sopan santun, disiplin, dan loyalitas kepada pemimpin mereka. Baiklah, saya tidak akan membahas itu lebih dalam lagi. Saya akan mulai membahas tentang budaya kita sendiri. Minangkabau, salah satu etnik yang ada di Indonesia yang memiliki adat istiadat yang sangat menjunjung tinggi peran seorang perempuan. Perempuan di Minangkabau memegang peran penting dalam kehidupan. Selain sebagai calon bundo kandung Palito Nagari, wanita di Minangkabau juga merupakan panarimo harato pusako turun-temurun di dalam kaumnya. Setiap wanita akan menjadi sosok ibu dalam rumah tangganya kelak. Oleh karena itu, seorang wanita haruslah memiliki sifat dan etika yang baik. Sejak dahulu, wanita di Minangkabau selalu diajarkan oleh orang tuanya tentang tata krama, sopan santun, dan budi yang luhur. Semua itu terkandung dalam aturan yang dinamai Sumbang Duo Baleh. Apa itu Sumbang Duo Baleh? Dan apa kaitannya dengan sifat dan etika terpuji yang harus dimiliki sosok wanita di Minangkabau? Baiklah, di sini akan saya terangkan. Sumbang atau disebut juga sonsang berarti kurang dan cenderung kepada yang salah. Adapun yang dimaksud dengan Sumbang Dua Baleh di sini ialah semacam norma adat yang bersifat turun temurun dan tidak tertulis mengenai hal-hal yang sepatutnya dijauhi, dihindari, bahkan wajib ditinggalkan oleh wanita di Minangkabau. Segala sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ketidak pada tempatannya ini dapat dalam bentuk perbuatan, perkataan, atau pemikiran. Jika disimak dengan lebih dalam, akan terlihat begitu indah dan budi luhur yang elok. Beberapa hal yang dianggap sumbang yang harus dijauhi oleh wanita Minangkabau adalah sumbang duduk, sumbang tagak, sumbang jalan, sumbang kato, sumbang caliak, sumbang makan, sumbang pakai, sumbang karajo, sumbang tanyo, sumbang jawe, sumbang gawa, sumbang kurena. Kesumbangan terhadap 12 macam poin tersebut biasanya diungkapkan dengan kata-kata pituah yang tertentu yang mengandung makna yang dalam. Terlebih dahulu diketahui pituah sebagai berikut. Kok indak dek buku tiok ruweh, indak sambilu malam pisi, indak kabaguno buluh bambu, mangkoba itu juga parampuan. Nan menjadi ruweh jo buku di dirinya, indaklah lain indaklah bukan sapado dari budi, sandangkan sambilunyo adalah malu. Parampuan indak babudi ibarat bambu, indak baruweh. Alun tasingguang nyolah rata, baru tagisi nyolah pacah. Parampuan tak punya malu, bak buluh ilang sambilu. Bangunan lamah tanagora puah, hilang kepribadian, pupih semangat diri, tanpa power, tanpa wibawa. Mangko kok budi lungga, tindak bapasa, malu tipih manggadui dasun. Cayalah martabat parampuan, abih tuah binaso diri. Dek sabab karano itu, supaya idui taguh barueh, nak nyoba tuah basambilu, jauhi pantang cilakonyo, sumbang dua leh ang namakan. Itulah timbangan akhlak standar moral ukuran nilai sepanjang adat sopan santun. Itulah pituah yang sangat mendasar bagi perempuan Minangkabau yang harus diamalkan dan diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang
Mari kita kupas satu persatu makna dari uraian sumbang dua baleh. Yang pertama, sumbang duduk. Sumbang duduk artinya kesalahan adab pada saat seorang perempuan sedang duduk, baik duduk di lantai maupun duduk di sofa atau kursi. Duduk yang sopan bagi perempuan ialah basimpuah atau bersimpuh, bukan baselo atau bersila seperti laki-laki. Kenapa perempuan harus bersimpuah atau bersimpuh? Karena duduk yang seperti ini, posisi ini, si perempuan pasti badannya agak bungkuk, bukan tegap. Hal itu akan menghilangkan bentuk lekuk tubuh dan mempersempit gerak perempuan, sehingga tidak akan terlihat mengundang perhatian dari laki-laki. Dan dipantangkan duduk baselo atau bersila karena posisi ini tidak pantas bagi perempuan, sebab posisi ini bagian depan wanita atau perempuan akan terpampang dan itu sangat tidak sopan karena bagian selangkangan paha terbuka lebar. Bersila ini hanya bagi para laki-laki karena posisi ini akan membuat laki-laki terlihat wibawa dan sopan menurut orang tua dahulu. Apalagi mancangkuang atau jongkok, itu sangat tidak pantas dimanapun posisi perempuan itu duduk, karena akan lebih terbuka lagi bagian paha perempuan itu. Walaupun memakai kain panjang, itu sangat tidak sopan, karena yang duduk mancangkuang atau jongkok itu adalah binatang, yaitu baru gadang atau monyet dewasa. Kenapa monyet dewasa atau bukan anak monyet? Sebab anak monyet sering bergendong ke tubuh ibunya. Selanjutnya, batagak lutui atau mengangkat satu kaki. Posisi itu sama celanya dengan duduk mancangkuang atau jongkok, sebab duduk seperti ini akan terlihat vulgar dan seakan-akan terlihat menghinakan atau meremehkan orang yang duduk atau lewat di sekitarnya. Selanjutnya, mengangkang atau ngangkang. Posisi ini, apalagi duduk seperti ini, pastilah sifat orang ini sangat tidak baik atau tidak terpuji dari segi apapun dan dimanapun. Perempuan ini akan dianggap seolah murahan jika terlihat oleh para laki-laki. Secara tidak sadar, secara psikologis dia melihatkan kebobrokan budi pekerti dia sendiri atau kurenah. Ada tambahan karena zaman telah berubah. Jika seorang perempuan duduk di kursi atau di sofa, cobalah agak miringkan atau serongkan kaki dan rapatkan paha agar tidak menjadi fitnah. Dan jika kalian duduk di atas sepeda motor, jika posisi di belakang atau dibonceng menyamping, maka rapatkanlah pangkal paha atau lutut. Lalu, jika posisi duduk menghadap ke depan, baik itu posisi mengendarai atau dibonceng, jangan membuka paha terlalu lebar. Baiklah, cuman itu yang saya ketahui posisi-posisi duduk bagi perempuan yang dianggap sumbang. Untuk itu, bagi para perempuan Minangkabau, saya ini bukan menggurui, tapi jagalah etika. Banyak orang bertanya, kalau di dalam kamar sendiri bagaimana? Menurut saya, itu terserah kalian. Yang kita bahas tadi adalah pada saat kalian berada di luar kamar kalian sendiri, dan apalagi di tempat-tempat umum. Tapi ada pepatah atau pituah dari guru-guru, yaitu ketek tak raja-raja, lah gadang tak terubah, lah gaek tak bau mati. Semoga dengan pepatah tadi kita dapat mempertimbangkannya. Baiklah, semoga kita dalam lindungan Allah Ta'ala.